Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena karunia dan hidayahnya lah, karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama, baik saya membuat video maupun teman-teman yang menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sampai kepada teman-teman semua. Salawat beriringkan salam tak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi Bina ya Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya memulai untuk menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dwi Sarti Jayanti, NPM 20510100065. Saya dari kelas A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas pengamalan praktek ibadah dan saya akan menyampaikan terkait ziswaf. Baik, membahas terkait ziswaf, pasti teman-teman sudah sedikit tahu dan tidak asing lagi gitu kan di telinga teman-teman apa itu ziswaf. Ya, ziswaf merupakan singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keempat ini memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda, dimana dilihat dari segi tujuannya teman-teman, dimana keempatnya ini memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat dan untuk mengurangi kesenjangan di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, kenapa bisa dikatakan demikian? Karena zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini merupakan instrumen ekonomi Islam di mana sebagai hamba untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai manusia kita berbagi dengan manusia lainnya. Nah, teman-teman, selain melihat sama dari segi tujuannya, namun ketika kita pahami dengan seksama, keempat ini memiliki perbedaan, teman-teman. Kita bisa lihat dari segi pengertiannya. Kita mulai dari satu, zakat ya teman-teman. Nah, zakat ini merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan oleh orang muslim, di mana harta tersebut dikeluarkan ketika harta yang dimilikinya itu melebihi nisabnya. Nah, untuk zakat itu sendiri ada penerima-penerima tertentunya, di mana di dalam Islam ada 8 astaf penerima zakat tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu infak. Infak ini dari bahasa Arab yang mana artinya adalah membelanjakan atau mewujudkan. Jika dilihat dari istilahnya, infak itu sendiri adalah membelanjakan atau mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita menginfakkan harta-harta kita untuk di jalan Allah. Seperti apa sih? Untuk dakwah dan lain sebagainya, yang mana untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah ini sendiri merupakan amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, teman-teman. Jadi patut digarisbawahi bahwasanya sedekah itu tidak harus berupa harta, namun bisa berupa senyuman, menyingkirkan duri di jalan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu adalah wakaf. Wakaf itu sendiri merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim, baik itu bisa berupa tanah, berupa gedung, berupa bangunan, masjid, dan lain sebagainya, yang mana bisa diserahkan kepada lembaga ataupun perorangan untuk dikelola secara syariat, di mana yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Nah, setelah saya jelaskan terkait pengertiannya, maka ketika kita simak dengan saksama teman-teman, kita bisa tarik perbedaannya, bisa dilihat dari pengertiannya, dari hukumnya, dan dari segi bentuknya. Contohnya gimana? Nah, contohnya adalah
zakat nih, zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah, infak, dan wakaf hukumnya sunnah. Dan jika dilihat dari bentuknya, untuk zakat sendiri, zakat, zakat, infak, dan wakaf itu berupa harta benda. Namun jika sedekah itu tidak harus berupa harta, namun bisa berupa senyuman dan amal kebaikan lain. Nah teman-teman, kita sudah membahas nih apa itu ziswaf sendiri. Sekarang kita harus tahu teman-teman, kenapa sih kira-kira kita tuh harus berzakat, berinfak, bersedekah, mewakafkan harta kita. Kenapa ya kira-kira? Oke, jadi Allah sendiri teman-teman yang memerintahkan bahwasanya kita harus saling berbagi dan saling menolong sesama. Bisa melalui keempat hal ini. Nah, untuk perintah itu sendiri terdapat di dalam Al-Quran teman-teman. Kita bahas yang pertama yaitu zakat. Perintah untuk melaksanakan zakat itu sendiri banyak disebutkan di ayat Al-Quran. Contohnya adalah di dalam Quran surat salah satunya di dalam Quran surat Al-Baqarah. Banyak sekali penggalan ayat bunyi seperti ini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimussalah wa atuz zakat. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, perintah untuk melaksanakan zakat ini bahkan disandingkan dengan perintah untuk salat, yang mana dalam artian di sini zakat itu diwajibkan. Nah, untuk perintah infak, sedekah, dan wakaf itu sendiri Allah memerintahkannya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 dan ayat 134. Yang mana di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 ini yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Sedangkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 Allah mengatakan yang artinya yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Nah, di sini teman-teman bisa kita garis bawahi bahwasanya Allah memerintahkan kita gitu kan untuk berinfak atau membelanjakan harta kita di jalan Allah, baik itu berinfak, sedekah maupun wakaf. Yang mana ketika kita melakukan infak, zakat, dan sedekah ini tidak harus di waktu lapang, tetapi di waktu sempit pun kita dianjurkan untuk berinfak, bersedekah, atau berwakaf itu sendiri. Nah teman-teman, perlu diingat bahwasanya infak, sedekah, dan wakaf itu sendiri akan semakin mendekatkan diri kita dan akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ketika banyak benarnya atau ada baiknya itu datang dari Allah, dan apabila banyak salahnya dan keburukannya itu datang dari diri saya pribadi. Terus berfastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.